Puluhan rudal obrak-abrik Israel. Pegiat media sosial Faisal Asghaf menyebut puluhan rudal ke kota Israel merupakan jawaban tepat atas penindasan yang dilakukannya selama ini kepada Palestina. Puluhan rudal pasukan Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam dari hari ke hari mengobrak-abrik sejumlah kota di Israel. Itu adalah jawaban tepat kepada Israel yang hampir 100 tahun menindas bangsa Palestina, ujar Faisal dalam keterangannya. Dikatakan Faisal, saat ini sudah mulai terlihat persatuan negara-negara Islam di belahan dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Persatuan negara-negara Islam Iran, Saudi, Jordan, Mesir, Irak, Qatar, dan lain-lain kini mulai bangkit membela Palestina lanjutnya. Sebelumnya, serangan yang dilakukan pasukan dan warga Israel terhadap Muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dibalas dengan tembakan roket dari Lebanon pada Kamis 6 April 2023. Lebih dari 30 roket ditembakkan dari Lebanon, kata militer Israel, di tengah meningkatnya ketegangan menyusul penggerbekan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem minggu ini. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengadakan pertemuan Kabinet Keamanan untuk memutuskan tanggapan atas serangan roket terbesar ke Israel di Lebanon sejak 2006. Ketika Israel berperang dengan Hizbullah, Lebanon yang bersenjata lengkap. Tidak seorang pun boleh menguji kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela negara dan rakyat kami, kata Menteri Luar Negeri Eli Cohen di Twitter. Israel makin terpojok, tak hanya Iron Dome berhasil dijebol roket dan rudal kiriman Hamas dan Suriah. Legalitas permukiman negara mereka di tepi barat juga bobol. Hukum internasional memandang permukiman Yahudi di tepi barat ilegal. Beberapa negara memandang adalah pelanggaran hukum internasional. Pemukiman Yahudi tepi barat, pemukiman itu direbut dari Yordania pada perang 1967. Israel membantah tuduhan itu. Israel berdalih hubungan Alkitab dan sejarah dengan wilayah itu serta adanya kebutuhan keamanan. Pemerintah sayap kanan pimpinan Netanyahu yang berkuasa sejak akhir Desember 2022 mendukung pengakuan dan peluasan permukiman Yahudi tepi barat. Padahal Palestina memandang ini sebagai lokasi negara merdeka mereka di masa depan. Nah, langkah ini dikecam otoritas Palestina dan Uni Eropa. Februari lalu Israel memberikan pengakuan yang berlaku seurut terhadap 8 pemukiman ilegal tepi Gaza. Ini pun dikecam organisasi internasional. Untuk diketahui, sejak perang 1967 Israel telah mendirikan 140 permukiman Yahudi di tanah yang dipandang warga Palestina sebagai lokasi negara mereka di masa depan. Selain tinggal di permukiman yang diakui pemerintah Israel, kelompok permukiman Yahudi juga membangun pos keamanan tanpa izin pemerintah. Karenanya, ribuan warga Israel berjalan kaki mendatangi pos keamanan di areal permukiman Yahudi di tepi barat. Banyak petinggi pemerintah ikut dalam aksi itu. Dikutip dari Detik News, ribuan warga ini bermaksud memberikan dukungan kepada permukiman tepi barat. Mereka membawa bendera Israel sambil menyanyikan lagu-lagu religius sambil meneriakkan slogan kebangsaan sepanjang aksinya. Dewan Daerah Samaria yang mewakili para pemukim tepi barat dalam pernyataannya mengutip pemimpin mereka Yossi Dagan. Dia memberitahu warga bahwa permukiman itu merupakan jawaban atas apa yang disebut sebagai gelombang teror. Dia mendapat pengawalan ketat selama aksi. Dia menyampaikan saat ini pemerintah baru alasannya mendorong pembentukan Garda Nasional. Sekarang mereka baru tahu alasannya, ujarnya saat berbicara di hadapan warga. Pekan lalu Ben Gvir diberi wewenang memimpin Garda Nasional yang fokus menangani